anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Ibu yakin semuanya pasti baik dan sehat ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Remsi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak Ibu bisa memahami dengan baik apa yang akan Ibu sampaikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran: setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan 1. Siswa dapat menyebutkan apa itu teks eksplanasi. 2. Siswa dapat menyebutkan tujuan dari teks eksplanasi. 3. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari teks eksplanasi. 4. Siswa dapat menyebutkan cara atau langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi ilmiah. Masih ingatkah anak-anak tentang teks eksplanasi? Ya, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses kejadian atau peristiwa yang memuat hal proses terjadinya dan alasan terjadinya suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki sebab akibat dalam prosesnya. Teks eksplanasi ilmiah mempunyai tujuan: 1. Untuk menjelaskan adanya peristiwa atau fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat peristiwa tersebut. Struktur atau bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibuat berdasarkan susunan atau strukturnya. Berikut kita akan melihat bagian atau struktur dari teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan bagian struktur teks eksplanasi yang berisi tentang topik yang akan dijelaskan dalam proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas terdiri dari urutan atau susunan tentang sebab akibat. Jadi, penjelasannya berisi proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari urutan awal sampai yang paling akhir. Ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan dari teks eksplanasi, sehingga pernyataannya tentang topik atau proses yang dijelaskan. Cara menyusun teks eksplanasi. Menyusun teks eksplanasi diperlukan adanya cara. Ada beberapa langkah menyusun teks eksplanasi. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi sebagai berikut. 1.
menentukan tema dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Kedua, mengumpulkan bahan sesuai tema yang akan ditulis. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan dengan cara seperti berikut. A. Membuat penjelasan umum tentang peristiwa atau sesuatu. B. Membuat paragraf tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. C. Membuat paragraf kesimpulan. Ayo anak-anak, bacalah teks eksplanasi berikut. Korsleting listrik. Korsleting atau hubungan pendek berasal dari bahasa Belanda, yaitu kortsluiting, yang berarti arus pendek. Merupakan keadaan di mana terjadi suatu hubungan dengan tahanan listrik yang rendah dan mengakibatkan aliran listrik yang ada menjadi sangat besar, dan jika tidak ditangani dengan segera akan dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan. Korsleting listrik umumnya disebabkan karena adanya konduktor positif dan negatif yang terdapat dalam kabel yang berhubungan satu sama lain. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penyambungan kabel-kabel yang tidak memperhatikan kutub-kutub listrik atau adanya konduktor dari kabel yang tidak tertutup oleh bahan isolator secara sempurna. Konduktor positif dan negatif yang saling berhubungan tersebut akan menyebabkan hubungan pendek yang menghasilkan arus listrik yang sangat besar pada kabel, sehingga akan menghasilkan panas yang luar biasa dalam waktu cepat. Biasanya energi panas yang dihasilkan ini dapat disertai dengan ledakan yang kuat dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga dapat membakar benda-benda yang ada di sekitarnya. Salah satu penyebab seringnya terjadi korsleting listrik adalah penumpukan beban atau stiker pada satu bagian. Hal ini karena akan menimbulkan beban lebih dan mengakibatkan kabel panas sebagaimana telah disebutkan pada poin 1, dan pemasangan yang kurang baik bisa menyebabkan percikan api. Guna mencegah terjadinya kebakaran, masyarakat diimbau supaya membeli peralatan listrik yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh SNI atau Standar Nasional Indonesia. Harga memang lebih mahal dibanding produk kelistrikan yang tidak sesuai standar, tetapi terjamin kualitas dan keselamatannya. Ayo anak-anak, kita bersama-sama menentukan bagian-bagian teks eksplanasi tersebut. Bagian pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, sedangkan bagian deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua, dan bagian interpretasi atau penutup berada pada paragraf ketiga. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Harapan Ibu, semoga anak-anak dapat memahami dengan baik apa yang telah Ibu sampaikan. Doa Ibu, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah. Pesan Ibu, taatilah selalu protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.